Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari gini masih pakai narkoba? Sorry lah ya. Bersama saya Mutmainah, kita akan membahas materi tentang nabza. Apa sih itu nabza? Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Kemudian definisi psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang dapat memberikan pengaruh khas pada aktivitas mental dan perilaku. Kemudian, definisi dari zat adiktif menurut para ahli adalah obat atau bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan efek ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan, serta memberikan efek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Stay tune ya. Hari gini masih pakai narkoba? Sorry lah ya. Oke guys, sekarang kita masuk ke jenis-jenis nabza. Jenis-jenis nabza itu ada 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, yang pertama narkotika. Narkotika merupakan suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik itu sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat merubah dan menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Nah, ini merupakan pengertian dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997. Nah, narkotika ini ada 3 golongan. Yang pertama, golongan 1 ini merupakan narkotika yang dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya ada kokain, ganja, dan heroin. Golongan kedua merupakan narkotika yang dipergunakan sebagai terapi dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kemudian tingkat ketergantungannya ini juga tinggi. Contohnya adalah morfin dan petidin. Nah, golongan yang ketiga merupakan narkotika yang banyak dipergunakan untuk obat dan terapi serta pengembangan ilmu pengetahuan. Tingkat ketergantungannya ini ringan. Contohnya adalah kodein. Yang kedua ada psikotropika. Psikotropika ini merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktivitas mental manusia. Nah, psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan 1 ini merupakan psikotropika yang dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki sindrom ketergantungan yang kuat. Contohnya adalah ekstasi. Kemudian yang golongan kedua ini yaitu psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan terapi, serta memiliki tingkat sindrom ketergantungan yang kuat. Contohnya adalah amfetamine. Golongan ketiga ini yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai obat dan terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki sindrom ketergantungan yang sedang. Contohnya adalah phenobarbital. Kemudian yang keempat merupakan psikotropika yang banyak digunakan untuk obat dan terapi, serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan yang ringan. Contohnya adalah diazepam. Terakhir ini adalah zat adiktif. Zat adiktif ini merupakan suatu zat atau bahan yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Contoh dari zat adiktif ini adalah minuman beralkohol, tembakau, dan inhalasi. Nah, itulah jenis-jenis nabza. Jenis-jenis nabza ada 3, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Oke guys, itulah presentasi dari saya, Rizka Solihah, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tahukah Besti, sebenarnya nafsa itu memiliki 2 sisi loh. Apa itu? Nah, sebelumnya saya ada slogan nih. Hari ini masih pakai narkoba. Sorry lah ya.
Perkenalkan, nama saya Pasa Okta dari kelas 10 IPA 2 yang di sini akan menjelaskan mengenai apa itu dua sisi dari nafsa. Nah, sebenarnya nafsa itu memiliki dua sisi, yaitu sisi baiknya dan sisi jahatnya. Nah, dari sisi baik, nafsa itu memiliki banyak manfaat, seperti kepentingan pengobatan, seperti ya kayak penggunaan morfin yang dapat menghilangkan rasa senyi, rasa nyeri, seperti dan kokain yang dapat digunakan sebagai obat bius lokal pada pembedahan mata, hidung, tenggorokan dan lain-lain. Tapi ada juga loh dampak negatif dari nafsa itu. Nah, banyak orang yang menyalahgunakan nafsa itu untuk memberikan rasa nikmat yang membuat si pengguna itu kecanduan, sehingga nafsa itu sering disalahgunakan, yang seharusnya buat terapi malah buat nafsa itu menjadi keseringan untuk hanya kenikmatan saja. Nah, hal ini bisa berakibat atau berefek kita yang sebaliknya, untuk pengobatan malah kita sering sakit, seperti kita sering kelelahan, stamina kurang, sering sakit-sakitan, sering ngantukan, yaitu dampak negatif berkebalikan dari dampak positif dari nafsa itu sendiri. Nah, sekian, terima kasih mengenai sisi positif dan sisi negatif dari nafsa itu sendiri. Sekian, terima kasih dari saya Pasa Okta. Hari ini masih pakai narkoba, sorry lah ya. Bye-bye. Halo, di sini saya Raffi Ramadhani akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Nah, yang pertama, faktor penyalahgunaan yang pertama adalah keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, dan menjadi adiksi atau ketergantungan. Keinginan untuk mencoba terhadap narkoba itu sangat berbahaya, karena narkoba bersifat candu yang mengakibatkan pengguna akan ketergantungan pada narkoba. Nah, faktor yang kedua yaitu adalah menggunakan narkoba sebagai gaya hidup lifestyle. Nah, kok bisa menggunakan gaya hidup sebagai lifestyle? Nah, jadi gini, pengguna itu akan mengikuti tren-tren yang ada. Salah satunya penyalahgunaan narkoba. Padahal penyalahgunaan narkoba merupakan contoh buruk dari globalisasi. Nah, penyalahgunaan narkoba bisa mengakibatkan badan kita menjadi lebih buruk. Yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya, dipaksa, diancam, dijebak, akhirnya terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dan yang keempat, adanya tekanan kerja dan tekanan belajar. Tekanan kerja dan tekanan belajar yang berlebihan akan mengakibatkan pengguna mencari obat atau zat-zat untuk meningkatkan daya tahan tubuh untuk menjaga performanya. Salah satunya narkoba. Padahal narkoba mengakibatkan badan kita menjadi lemas atau menjadi buruk. Nah, sekian dari saya tentang faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Mohon maaf ada kesalahan kata. Sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Kuestantika dari 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dan pencegahan dari nafsa.
Dampak dari nafsa berpengaruh buruk pada manusia seperti gangguan daya ingat, mudah lupa, gangguan perasaan dan kemampuan otak untuk menerima, memilah dan mengolah informasi atau tidak dapat bertindak rasional, gangguan persepsi atau menimbulkan ilusi dan halusinasi, gangguan motivasi atau malas belajar dan bekerja dengan akibat prestasi sekolah yang menurun, berubahnya nilai-nilai yang dianut semula, gangguan kendali diri atau tidak mampu membedakan mana yang baik dan tidak. Kita akan membahas materi tentang pencegahan penggunaan nafsa. Hari gini masih pakai narkoba. Sorry lah ya. Nah, cara pencegahan penggunaan nafsa. Yang pertama, mengetahui serta menyadari bahwa penggunaan narkoba atau narkotika membawa banyak dampak negatif bagi kesehatan tubuh serta kehidupan kita. Contohnya yaitu terjerat kasus hukum dan yang paling fatal adalah kehilangan nyawa. Yang kedua, mencari tahu serta menggali potensi diri dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk perkembangan diri. Isilah waktu luang dengan berbagai kegiatan positif. Contohnya, belajar bersama teman, bermain bersama keluarga, atau bisa juga dengan cara menyibukkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan atau organisasi yang membawa banyak pengaruh positif bagi kita. Yang ketiga, menolak dengan tegas ajakan untuk mengonsumsi narkoba atau alkohol. Yang keempat, yaitu memiliki pendirian yang teguh. Kita harus pandai-pandai dalam mencari teman. Jangan sampai mengikuti pergaulan yang akan menjerumuskan kita kepada penyalahgunaan narkoba. Jangan pernah mencoba-coba untuk menggunakan narkoba atau narkotika kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Ingat ya teman-teman, say no to drugs. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.